Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita begitu banyak nikmat. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, serta nikmat kesempatan, sehingga pada hari yang penuh berkah ini kita masih diberikan waktu untuk belajar dan merenungi makna kehidupan. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, suri tauladan terbaik bagi seluruh umat manusia hingga akhir zaman. Hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini izinkan saya menyampaikan ceramah dengan tema berbakti dan ikhlas, kunci kebahagiaan dunia dan akhirat. Bagian pertama yaitu berbakti kepada orang tua dan guru. Saudaraku yang dirahmati Allah, tidak ada manusia di dunia ini yang lahir tanpa jasa kedua orang tua. Dari merekalah kita mengenal dunia. Ibu yang mengandung dengan penuh kasih sayang, menahan rasa sakit selama 9 bulan, dan berjuang antara hidup dan mati saat melahirkan. Ayah yang bekerja keras, memeras keringat demi mencari nafkah untuk kehidupan keluarga. Maka pantaslah jika Allah menempatkan perintah berbakti kepada orang tua setelah perintah untuk menyembahnya. Dalam surah Luqman ayat 14 Allah berfirman, "Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyampihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku, kepada kedua orang tuamu, hanya kepadakulah kembalimu." Ayat ini menunjukkan betapa besar jasa dan pengorbanan orang tua, terutama ibu. Maka kewajiban kita sebagai anak bukan hanya sekedar berkata lembut, tetapi juga menunjukkan bakti dengan perbuatan taat, menghormati dan tidak menyakiti hati mereka, baik dengan ucapan maupun perbuatan. Hadirin sekalian, selain orang tua, guru juga memiliki peran besar dalam kehidupan kita. Mereka adalah orang yang membimbing kita dari kebodohan menuju pengetahuan, dari kegelapan menuju cahaya ilmu. Tanpa guru, kita tidak akan memahami cara membaca, menulis, atau mengenal ilmu agama. Dalam sebuah hadis disebutkan, sesungguhnya para ulama adalah pewaris para nabi. Hadis riwayat Tirmizi. Guru termasuk ulama dalam makna luas. Mereka mewarisi tugas para nabi, yaitu menyampaikan ilmu dan kebenaran. Karena itu, berbakti kepada guru juga merupakan wujud dari rasa syukur kepada Allah. Menghormati guru bukan hanya saat di sekolah, tetapi juga setelah kita tidak lagi menjadi muridnya. Jangan sampai kita melupakan jasa-jasa mereka. Coba kita renungkan, seandainya tidak ada guru, bagaimana kita bisa membaca Al-Quran? Bagaimana kita bisa memahami ilmu pengetahuan? Maka hormatilah mereka sebagaimana kita menghormati orang tua kita sendiri. Orang tua memberi kita kehidupan, guru memberi kita arah dalam menjalani kehidupan. Adapun bagian 2, yaitu ikhlas dalam beramal. Hadirin yang berbahagia, setelah kita memahami pentingnya berbakti kepada orang tua dan guru, mari kita bahas hal kedua yang tak kalah penting, yaitu ikhlas dalam beramal. Ikhlas berarti melakukan segala sesuatu semata-mata karena Allah,
bukan karena ingin dipuji, dihormati, atau mendapatkan imbalan dari manusia. Amal yang dilakukan tanpa ikhlas bagaikan pohon yang tidak berbuah, tampak besar, tapi tidak memberi manfaat. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya setiap amal tergantung pada niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan sesuai apa yang ia niatkan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Betapa pentingnya niat dalam setiap amal. Mungkin amal kita kecil di mata manusia, tetapi jika ikhlas karena Allah, maka nilainya besar di sisinya. Sebaliknya, maka sebesar gunung pun tidak ada artinya jika dilakukan hanya untuk mencari perhatian manusia. Saudaraku, ikhlas itu ibarat ruh dalam tubuh. Tanpa keikhlasan, amal menjadi hampa. Dalam kehidupan sehari-hari kita bisa berlatih ikhlas dalam hal-hal kecil, membantu teman tanpa pamrih, belajar bukan untuk nilai semata, tetapi untuk mencari ilmu yang bermanfaat, serta berbakti kepada orang tua dan guru tanpa mengharapkan imbalan selain ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita mampu menggabungkan bakti dan keikhlasan, maka kehidupan kita akan lebih bermakna. Kita berbakti kepada orang tua dan guru bukan karena takut dimarahi, tapi karena cinta dan ingin mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita beramal bukan karena ingin dipuji, tetapi karena ingin Allah ridho atas setiap langkah kita. Adapun bagian penutup, yaitu hikmah dan pesan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari kedua tema ini kita dapat mengambil pelajaran bahwa berbakti kepada orang tua dan guru adalah bentuk amal mulia, sedangkan ikhlas beramal adalah kunci agar amal itu diterima oleh Allah. Seorang anak yang taat dan berbakti kepada orang tua serta menghormati gurunya akan mendapatkan doa-doa yang penuh keberkahan. Doa orang tua dan guru itu bagaikan cahaya yang menerangi langkah hidup kita. Namun, semua itu hanya akan bernilai di sisi Allah jika kita melakukannya dengan hati yang ikhlas. Maka, mari kita mulai dari sekarang, belajar dengan sungguh-sungguh, menghormati guru, membantu orang tua tanpa disuruh, dan selalu meluruskan niat dalam setiap perbuatan. Karena sesungguhnya Allah tidak melihat hasilnya, tapi melihat niat dan usaha kita. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 5, padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus. Baiklah, sampailah kita kepada bagian penutup, yaitu demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga kita semua menjadi anak-anak yang berbakti, murid-murid yang menghormati guru, serta hamba-hamba Allah yang selalu ikhlas dalam beramal. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua untuk selalu berada di jalan yang diridhoinya. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.